bagusnya project apa ya kita? Buat produk apa nih? Kayaknya kita bikin makanan aja nggak sih? Soalnya bola kentang keju, isi keju kan. Kenapa nggak minuman aja? Kan lebih segar dan gampang juga. Udah, daripada minuman atau makanan, mending buat aksesoris aja nggak sih? Kayak lebih seru tuh, terus lebih gampang juga kita buatnya. Mending aksesoris aja. Enggak, mending buat makanan aja nggak sih? Lebih mudah buatnya daripada aksesoris, susah buatnya. Enggak mendingan minuman kan tinggal buat, gampang kok. Yaudah deh, daripada bingung kita tunggu Nabila aja. Kita tanya dia mau pilih apa. Pasti pilih aksesoris deh. Itu Nabila. Ayo kita tanya. Oh iya, itu Nabila. Ada apaan sih ribut-ribut? Ini kita lagi milih produk buat project. Kalau menurut lo, mending aksesoris, makanan atau minuman? Menurut gue ya, mending kita pilih aksesoris aja gak sih? Soalnya lebih gampang, terus juga lebih girly gak sih kesannya? Tuh kan apa gue bilang, pasti Nabila pilih aksesoris. Oh yaudah deh, aksesoris aja gampang juga tuh. Seru banget ya bikin gelang-gelang kayak gini. Lihat deh, bener gak sih? Bagus sih. Bener-bener bagus. Iya kan. Rehan mana sih? Kok belum datang sih? Oh iya, Mana sih? Rehan belum datang nggak? Coba deh. Dari kemarin dia nggak datang. Duh, gimana sih? Coba gue telepon dulu. Rehan, lo kemana aja sih? Kita udah nungguin loh dari tadi, kita udah bikin gelang nih. Iya, lu kemana aja sih? Dari kemarin males-malesan juga. Tahu nggak jelas banget sih lu? Maunya bikin gelang-gelang, bikin manik-manik, tapi lu sendiri nggak mau. Lu tuh egois tau gak? Kan gue udah bilang, gue cuma bisa masak-masak doang, bikin bahan makanan, bukan bikin aksesoris gini. Ya tapi kan ini musyawarah, Ray, lu gimana sih? Yaudah deh, lu coba dulu mending sini. Nih, caranya tuh begini. Nih, lu liatin. Oh iya, seru juga ya. Tuh kan gue bilang. Maaf ya kalau kemarin gue egois. Tuh kan, punya lu bagus banget tuh jadinya. Lucu kan? Lucu. Udah maafin gue ya kalau gue kemarin egois buat topik ini. Iya deh, nggak apa-apa. Nah, jadi itu adalah mini drama dari kelompok kami yang mempresentasikan masa demokrasi liberal di Indonesia. Jadi kelompok proyek di dalam drama mini sebagai referensi dari sebuah kabinet. Nah, lalu voting yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok adalah representasi dari kebebasan berpendapat yang ada di demokrasi liberal. Terus juga sifat individualisme yang dilakukan oleh saya adalah ciri-ciri dari era demokrasi liberal pada saat partai politik menduduki kursi parlementer. Nah, yang terakhir adalah sifat saya sebagai ketua kelompok adalah representasi dari Perdana Menteri sebagai simbol kepala pemerintahan pada saat demokrasi liberal. Setelah kalian melihat mini drama dari kami yang mengenai demokrasi liberal, di sini aku ingin jelasin apa sih demokrasi liberal itu. Jadi, demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan juga pemerintahan. Fokusnya terhadap kepentingan individu, bukan masyarakat, atau bisa disebut dengan individualisme. Demokrasi liberal menekankan pemisahan kekuasaan, badan peradilan yang independen, dan juga sistem pengawasan dan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Sistem multipartai dengan sedikitnya 2 partai politik yang kuat dan juga tangguh merupakan ciri khas dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal pertama kali ditandai dengan pembubaran RIS pada tahun 1950 dan penanda akhirnya ditandai dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada demokrasi liberal, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Sementara 1950. Maka dari itu terjadilah pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante guna untuk membuat dan merancang undang-undang dasar yang baru. Kabinet nantinya akan bertanggung jawab kepada parlementer dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam demokrasi liberal, presiden nantinya akan menjadi kepala negara dan Perdana Menteri akan menjadi kepala pemerintahan yang akan bertanggung jawab kepada parlementer, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Kenapa selalu ada kata sementara? Karena pemilu belum terjadi pada tahun 1950. Instabilitas politik menjadi ciri dari demokrasi liberal itu sendiri. Artinya, sering terjadi kabinet jatuh bangun. Tercatat terdapat 7 kabinet yang berbeda dengan dipimpin oleh 7 Perdana Menteri. Bayangkan saja, selama 9 tahun itu, ada 7 kepala pemerintahan.
Instabilitas politik terjadi ketika partai politik di dalam parlementer kerap menjatuhkan kabinet serta menunjukkan bahwa parlementer memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, ini dapat menjadi bumerang karena kepentingan partai politik diutamakan dibandingkan kepentingan bangsa Indonesia. Akibat hal tersebut, membuat demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan juga keamanan tidak stabil seperti pemberontakan terjadi di berbagai daerah karena menganggap kekuasaan Dewan Konstituante melakukan tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara yang tak pernah terselesaikan. Nah, sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem di mana terdiri atas beberapa banyak partai. Nah, pembentukan banyak partai menurut Muhammad Hatta bertujuan untuk mengukur kekuatan perjuangan di Indonesia dan untuk mempermudah meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Pada saat itu, ada banyak partai di Indonesia seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan banyak sebagainya. Nah, sistem kepartaian pada masa demokrasi lebih cenderung berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembagian kekuasaan yang lebih terbuka dan partisipasif. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, jumlah partai politik pada masa akhir demokrasi liberal 1955 tercatat lebih dari 28 partai. Tahun 1955 dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini berhasil menciptakan DPR dan konstituante yang representatif dari berbagai spektrum politik dan ideologi. Namun proses penyusunan konstitusi baru oleh konstituante tidak berhasil mencapai konsensus, terutama terkait isu dasar negara antara Pancasila dan Islam. Hal ini berujung pada kebuntuan politik. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan konstituante dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar tahun 45 sebagai konstitusi Indonesia serta memulai era demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal, ekonomi di Indonesia ditandai oleh beredarnya 3 jenis mata uang, yaitu uang dijas, bank, dan uang misah, dan ori sebagai warisan sistem ekonomi kolonial Belanda. Saat ini juga mengalami banyak pemberontakan dan kerusakan pada perkebunan serta pabrik-pabrik. Yang pertama itu kebijakan Gunting Safrudin dari tahun 1950 dicetuskan oleh Menteri Keuangan Safrudin Perwira Negara untuk mengatasi defisit anggaran dan inflasi dengan memotong uang pecahan 5 got ke atas. Uang yang dipotong menjadi 2 bagian, yaitu obligasi bank dan alat pembayaran sah. Kebijakan ini hanya berlaku untuk uang misah dan reserve bank. Dan yang kedua, rencana Mitro, rencana urgasi perekonomian, dicetuskan oleh Sumitro pada masa kabinet Nasir untuk menggantikan sistem ekonomi kolonial dengan sistem nasional, berfokus pada pembangunan industri negara dan peningkatan produksi serta infrastruktur. Dan yang ketiga, Gerakan Banteng 1950, bertujuan membangun kelas pengusaha pribumi dengan memberikan penghargaan dan dukungan, namun gagal karena ketidakmampuan bersaing dengan pengusaha Cina dan penyalahgunaan investasi impor. Nasionalisasi Dijafir Bank dari tahun 1953 pada masa kabinet Sukiman. Dijafir Bank dinasionalisasi dengan diganti nama menjadi Bank Indonesia dengan kompensasi 120 dari harga nominal saham bagi pemiliknya. Dan yang kelima, program Alibaba diproklamasi oleh Iksa Hadijojo untuk memajukan pengusaha pribumi melalui kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Program ini gagal karena pengusaha pribumi kurang pengalaman dan hanya menjadi alat untuk mendapatkan kredit. Dan yang Gerakan Aset digerak oleh MR Aset untuk melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dengan
pengusahaan asing, terutama Tiongkok. Kebijakan ini menyebabkan kebencian dan perusakan aset warga keturunan Cina. Dan yang ketujuh, persetujuan finansial ekonomi. Pada masa kabinet Burhanuddin Harep, Indonesia berusaha berunding VNEC dengan Belanda untuk membatalkan persetujuan VNEC hasil KMB dan menjadikan hubungan bilateral. Belanda menolak dan Indonesia membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1956. Dan yang ke-8, Biro Merencanakan Nasional dibentuk pada masa Kabinet Ali II, dipimpin oleh IR Juanda untuk merencanakan pembangunan jangka panjang, pembangunan 5 tahun. RPLT rencana ini berfokus pada perkembangan industri besar dan jasa publik untuk mendorong investasi swasta. Dan yang terakhir, Musyawarah Nasional Pembangunan diadakan pada masa kabinet di Juanda untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh, tetapi gagal karena kesulitan prioritas, ketegangan politik dan pemberontakan PRRI.